Kristen ini telah mengalahkan nabi-nabi palsu serta pengajaran-pengajaran palsunya. Jadi kami tidak akan mendapatkan konsekuensi daripada Tuhan. Orang Kristen ini sudah mendapatkan kemenangan untuk melawan iblis. Jadi saya berharap kepada teman-teman, lawanlah iblis dengan pengajaran-pengajaran palsunya, dengan nabi-nabi palsunya, yaitu mengajak kalian itu untuk sujud kepada makhluk, bukan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kalian sujud kepada makhluk? Kalian pergi ke Mekah itu sujud kepada batu. Kalian mengelilingi batu dan sujud kepada batu itu. Apakah kalian berani membelakangi batu? Saya katakan tidak. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu sebagai kiblat mereka. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu untuk menjadikan kiblat dalam sujud mereka. Wahai teman-teman, sadarlah akan pengajaran ini. Kembalilah kepada Kristus, karena hanya kepada Dialah ajaran yang sesungguhnya, dan Dia bukanlah Tuhan yang palsu dan nabi-nabi palsu. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran mengklaim setiap umat itu memiliki kiblat. Apa buktinya? Kita lihat. Kejadian 28 misalnya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Lalu batu itu didirikan untuk menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya lah menjadi tugu. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Kejadian 31, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Kejadian 35, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah mempercontohkan, kemudian mereka menyembah, di depan mereka itu ada tugu batu. Kita lihat di dalam Yosua 5, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ini jelas. Begitu juga Nabi Lot di dalam Kejadian 19, beliau juga sujud menghadap ke bangunan. Dia jelas itu mengatakan itu bait suci, bait Allah. Begitu juga Nabi Harun, bilangan 20, Harun dan juga Musa melakukan sujud di dalam bait suci. Di bait suci itu sudah jelas ada batu. Lalu apa kaitannya dengan batu ini? Kita lihat apa yang diterangkan kemudian dalam Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Lalu terkait dengan batu, di dalam kitab Yesaya 6 nomor 67, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yaitu batu berupa batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Batu, 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 dan batu itu hanya alat pemersatu sujud. Tempat sujud yang disembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu hanya prosesi ibadah, sebagaimana nabi-nabi yang saya ceritakan kepada saudara, bahwa mereka semuanya menggunakan batu tugu dalam beribadah.
Itu yang kami lakukan. Ada Ka'bah bagi kami umat Islam, ada tembok ratapan bagi saudara-saudara Yahudi. Kristen, mari kita lihat. Minumlah darahku, makanlah dagingku. Ini ajaran siapa? Makan daging, minum darah, ini ajaran siapa? Sementara ajaran Nabi Musa, darah itu nyawa segala makhluk. Sebab itu aku Tuhan berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Kami diperintahkan sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Orang Yahudi dilarang minum darah, kalian minum darah. Darah Tuhan lagi. Masya Allah. Kebetulan saya ini ada kegiatan, saya minta maaf kepada Bang Juma dan seluruh teman-teman yang hadir di sini dan umat muslim dan kabur kau bahwasan kabur ini hanya mau kemana Met jangan dulu Met.